Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kawan-kawan semua, ketemu lagi di podcastnya W Bike, Bike and Run. Jadi pada hari ini kita sebenarnya menangkap biker legend ya, baby ya. Biker legend ya, biker legend yang kebetulan yang kebetulan bertamu ke sini. Jadi segan juga kita memperkenalkan beliau ini. Jadi Pak Indra Barni, ya susah ya Pak In ya, memperkenalkan Pak In ini karena saking legendnya ini. Kalau apalagi di kalangan MTB di Sumatera Barat, siapa yang nggak kenal sama Pak In? Mana Pak In? Apa kabar Pak In? Siap, terima kasih, sehat we. Jadi sebenarnya Pak In ini selain senior kita juga dosen kita. Tapi sekarang kita tidak membahas soal akademisi Pak In. Ya. Kita membahas tentang sepeda ini. Sepeda. Ya. Beda. Jadi Pak In ini ya udah sangat terkenal lah di kalangan MTB ya. Gimana Pak In? Bisa ceritakan ke Pak In dari mana awalnya bermain sepeda dan sekarang di klub mana Pak In? Di komunitas mana Pak In? KTS, KTS masih KTS. Koto Kacik Trek, Iya. spesialis. Iya, trek spesialis ya. Iya. Jalur yang biasa kita lalui itu adalah Koto Kacik. Kalau di Padang itu, kalau kita pergi ke Air Manis ya. Selalu saja melewati daerah yang sangat tinggi tanjakannya. Itu konon orang saja membawa motor dan mobil pun Keluar asap ya? Keluar asap. Kita pakai sepeda ya. Kalau pakai sepeda dengan kepala-kepala berasap. Jadi Koto Kacik ini daerahnya yang lewat jalan lama ya berarti ya Pak In? Jalan baru ya Pak In? Bukan jalan baru. Jalan baru ya, jalan lama ya. Jalan itu lama. gradiennya berapa itu Pak In? Itu lebih 20%. Ya? 20% ya. 20% lebih gitu. Gradiennya. Itu bisa ceritakan Pak In, gimana anunya itu? Asal muasal namanya Koto Kacik Spesialis Trek itu gimana itu? Karena karena tidak semua orang yang bisa melewati trek itu. Iya, sebetulnya itu adalah barusan saja baru Koto Kacik itu dilewati oleh teman-teman penggoes mengkhususkan diri MTB gitu. Itu adalah setelah gempa. Oh, setelah gempa. Setelah gempa baru populer daerah itu gitu kan. Mungkin pada saat itu sebuah kesadaran ya bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam kesehatan kita gitu. Terutama Padang kan selalu saja ancaman terhadap gempa, tsunami dan segala macam gitu. Dan kita harus siap selalu dan sehat selalu gitu. Nah, tapi kalau bicara MTB jauh sebelumnya, sebelum ada kata-kata mountain bike dan segala macam, kan juga sudah ada bersepeda kita ke Bukit Lampu. Mungkin pernah pada masa-masa itu ya, pada tahun 2000-an gitu kan. Nah, itu adalah suatu hal yang menarik bagi kita, ditambah dengan pemandangan yang sangat luar biasa di daerah itu. Ya mungkin dari dulunya sebenarnya olahraga sepeda ini udah ada ya Pak. Udah ada gitu. Sejak pandemi kemarin lumayan lebih populer ya. Lebih populer lagi. Ya, lebih populer lagi, terutama di daerah Koto Kacik ini. Nah, makanya pada 6 tahun yang lalu, hampir 7 tahun yang lalu, kita deklarasikanlah sebuah komunitas yang namanya KTS ini. Koto Kacik, mengambil nama daerah yang kita lalui sehari-hari gitu kan. Dan itu daerahnya memang sangat legend sekali namanya. Sangat gitu. Jadi kalau di daerah itu, kalau sudah naik ke Koto Kacik, silakan pergi ke seluruh Sumatera Barat lagi. Berarti kalau di anunya udah wisuda itu. Udah wisuda. Jadi ya sekarang sudah dibumbui oleh jalan baru. Jalan baru gitu kan. Nah, kalau dulu itu hanya satu-satunya yang jalan yang bisa kita lewati menuju Pantai Air Manis, Batu Melingkundang. Kalau orang luar Sumatera Barat mengenalnya adalah
Pantai Batu Malingkundang gitu. Pantai Anak Duraku. Anak Duraku gitu. Nah, itulah keseharian kita menanjak way. Iya, Gitu. iya. Namun di sisi lain, namanya MTB ini kan ada uphill, ada downhill Iya, gitu kan. oke. Nah, downhill itu kita mengambil tempat di Batu Busuk ya pada waktu Batu Busuk itu, ya. Batu Busuk itu. Babus. Lebih dikenal dengan Babus gitu. Tapi itu bagi orang-orang yang sangat suka untuk meningkatkan Adrenalin. adrenalinnya Iya. gitu kan. Nah, luar biasa waktu itu gitu. Dan membuat jalur itu juga sangat luar biasa teman-teman pada waktu itu. Bahkan gotong royong juga mau untuk membuat jalur-jalur seperti itu gitu. Nah, itu MTB. Tapi sekarang kan teman-teman sudah banyak bereinkarnasi ke berbagai berpindah mazhab ya. berpindah mazhab dia gitu. Ada yang mengkhususkan diri sudah sangat serius di road bike gitu. Ya. Tapi Pak Wei itu masuk akal gitu. Masuk akal gitu. Kenapa seperti itu gitu? Karena kalau tidak diikuti zaman, tidak diikuti perubahan-perubahan, ya kita akan terlindas dengan perubahan itu sendiri gitu. Nah, seperti ya kalau kita bersepeda di Jakarta hampir tidak dikenal MTB, mau dibawa kemana bukitnya tidak ada gitu. Jalan datar, ya. Nah, jalan datar. Kemudian kalau di Jakarta kita saya sendiri kan berdomisili di Jakarta, gitu. Nah, kalau di Jakarta saya malah pakai RB. Pakai RB ya. Ya. Salah satu alasan itu adalah ya tidak bisa kita pakai MTB di sana. Kalau ataupun kita memberi alasan tidak ada bukit, MTB ini kan terkenal agak lambat. Nah, kita akan ditabrak sama motor gitu. Maka tidak ada lagi selain daripada road bike ya. kita pakai gitu. Jadi bisa dikatakan sepeda ini tergantung daerah juga ya. Tergantung daerah. Di Sumatera Barat karena kebetulan banyak gunungnya, banyak treknya. Jadi memang asik sebenarnya untuk MTB ini. Asik sebetulnya. Kembali kita ke KTS nih, Pak In. Ya. Pak KTS ini didirikan itu kalau nggak salah Pak In sebagai ketua yang pertama ya. Ketua pertama yaitu Pak Rusdi. Pak Rusdi ya. Itu. Ya, kita dirikan. Sekarang udah reinkarnasi lagi beliau. Sudah reinkarnasi beliau ke RB. Tapi beliau tidak meninggalkan MTB. Masih ada. Sekali rindu itu datang, itu naik juga ke Kota Kacik itu. Memang kemarin dia servis MTB juga ke sini. Iya, begitu. Jadi kalau orang yang sudah mengakar bersepeda, tidak ikut-ikutan, tidak tren-trenan, itu tidak akan hilang. Meskipun sudah berpindah ya Pak ya. ke lain mazhab ya. Lain mazhab gitu. Oke, nanti jadi setelah Pak Rusdi baru Pak In. Baru saya, Pak Rusdi waktu itu meletakkan dasar-dasar KTS ini, diletakkan oleh beliau. Tahun kedua saya yang menjabat ketua KTS. Selama lebih kurang 3 tahun. 3 tahun gitu kan. Nah, jadi lama juga itu. Lama juga, gitu kan. Lumayan lama gitu kan. Karena namanya sebuah komunitas itu kadangkala kita harus mampu untuk menarik teman-teman itu supaya bisa selalu untuk aktif gitu, itu selalu aktif itu. Karena mudah sekali untuk berubah. Gitu. Nah, itu yang mau saya tanya Pak In. Pak In kan sudah 3 tahun ya menjabat di KTS dan sekarang udah mungkin sudah sebagai orang yang Dewan Pembina lah gitu ya. Kan banyak kepala, banyak banyak perangai, banyak kelakuan beda-beda ya Pak In. Gimana kita cara menyatukan itu Pak In supaya masing-masing ini dan komunitas itu selalu langgeng. Dan sekarang KTS masih berjalan ya Pak In. Masih berjalan. Anggotanya lebih dari 80 orang sekarang. 80 orang luar biasa. Dengan umur KTS yang sudah lebih dari 8 tahun, lebih dari 6 tahun, itu sungguh sangat menjadi harapan bagi teman-teman untuk berkumpul gitu. Tapi yang pasti itu adalah
kita harus menerima keberagaman itu. Menerima kelebihan dan menerima juga kekurangan. Iya. Gitu. Kadang-kadang kita berkumpul kan sebetulnya berkumpul itu supaya kita kuat gitu. Iya. Karena sendiri-sendiri lemah kita. Iya, betul. Coba gue sendiri aja kemana-mana gitu. Nggak ada tantangan ya, Win. Nggak ada tantangan. Tapi ketika sudah berteman, ketika kita sudah berkumpul, bukan hanya goes, makan bersama. Iya. Cerita bersama. Iya, cerita bersama. Yang dimakan cuma hanya kacang padi dan lontong, itu nikmatnya luar biasa. Gitu. Nah, inilah sebuah keniscayaan bagi kita mendirikan asosiasi ini, gitu kan. 6 tahun KTS, Pak In. Ya. Pak In memimpin selama lebih kurang 3 tahun. Berarti hampir setengah perjalanan KTS ini di tangan Pak In. Ya. Manfaat dari yang Pak In sendiri rasakan dengan berkomunitas, dengan bersepeda ini apa, Pak In? Secara pribadi luar biasa, gitu kan. Ya kalau nggak luar biasa, nggak akan gue sampai sekarang. Tidak akan pernah. Boleh, alhamdulillah, saya tidak pernah sakit, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Pada waktu yang lalu udah 28, Pak In? Ya lebih 29. kurang ya segitulah. Segitulah ya. Tapi tepatnya umur saya dilahirkan 57 tahun yang lalu. 57 tahun, Masya Allah. Kayak 27, Pak In. Jadi meskipun saya pernah pada masa COVID saya terkena COVID. Ya, gitu ya. Hampir semua orang. Hampir semua orang itu, kena. ya. Tapi bagi kita olahragawan ini, itu seakan-akan tidak terasa gitu. Ya, kita tahu sudah terkena ketika diperiksa gitu. Diperiksa ya. Padahal keseharian santai aja ya. Santai aja kita gitu. Tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, itulah sebuah ini. Dan bahkan sekarang tidak goes kita sakit kita. Nah, itu. Tidak goes kita sakit kita. Gitu. Bahkan ada yang lebih hebatnya adalah goes di sore bulan puasa. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita ketemu kan waktu itu di jalan gitu kan. Di sore bulan puasa menjelang maghrib kita udah sampai di rumah. Ada tahu nggak manfaatnya luar biasa. Salat itu berdiri lama pun santai aja kita. Mau 2-3 rakaat mau silakan saja lah. Imam itu mau ayatnya panjang-panjang gitu. Silakan saja. Masalah, gitu. Jadi memang gitu, Pak In. Jadi kita kalau kita niatkan olahraga memang untuk beribadah ya, Pak In. Mudah-mudahan Allah juga memberi kekuatan kepada kita amin. Olahraga aja. Jadi diberi kesehatan untuk itu. Ya. Oke, Pak In, sekarang kalau nggak salah ini tadi saya dengar ini apa nih di Jakarta katanya nggak mungkin MTB udah pindah mazhab juga, Pak In sudah di apa nih di road bike nih. Apa bedanya, Pak In? Sekarang Pak In kan udah lama di MTB, sekarang mencoba dengan road bike gitu ya. Ada bedanya nggak, Pak In? Saya kalau beda kan sudah pasti beda kita. Posisi kita berbeda, secara anatomi pasti berbeda, gitu kan? Pasti berbeda. Dan kita menonjolkan, kalau RB kita menonjolkan endurance gitu, atau untuk mendapatkan endurance gitu. Kalau MTB kita apalagi uphill itu power yang kita mau tonjolkan di situ gitu. Nah, tapi dalam segi kesehatan kan masing-masingnya punya efek masing-masing. Gitu. Kalau endurance ya kita bakar lemak gitu. Kalau kita power kita bakar gula, bakar kalori yang lebih besar gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan ya. Punya kelebihan dan heart rate kita itu sama-sama meningkat memang itu. Tapi yang diinikan tubuh yang saya rasakan itu berbeda di antara kedua. Menurut Pak In sendiri, asik mana MTB pada RB? Ya. Kalau ini beda-beda. Sama-sama asik tapi beda-beda asik. Beda-beda. Kalau di MTB itu kita banyak berinteraksi gitu. Kadang-kadang sambil berjalan pun kita berinteraksi gitu kan, karena nggak terlalu kencang. Kalau RB interaksinya di tempat makan aja. Tempat makan di ujung sana gitu. Itu. Memang kita untuk RB harus fokus ya, Pak. Kalau RB harus fokus gitu.
Kalau kita main-main ya Wah, bahaya, bahaya ya. bahaya itu. Kerikil aja Iya, kan berapa lah lebar ban yang Ya, 25 mm gitu. Iya, iya. Gitu kan? Itu bisa apalagi dengan kecepatan 40, 45 sampai 60 gitu. Kalau di Jakarta itu hampir tidak ada yang pelan. Iya, Itu rata-rata di atas 50 km per jam. speednya ya. Ya speednya gitu. Nah, satu aja kerikil itu udah gawat ya. tamat. Ya, Gitu. tamat ya. Kalau udah Kalau hati-hati kita di kita. depan kita yang ambruk, udah belakang udah Habis semua ya. ya. Nah, itu hati-hati kita. Iya. Tapi kalau MTB kita kan kita bisa santai, kita Baik. bisa bercengkrama. Nah, Jadi beda-beda asik ya. Beda-beda. Sama-sama Beda-beda. asik tapi beda-beda. Beda-beda. Oke Pak In, ini udah menuju 15 menit nih Pak In. Baik, Pesan Pak In ya sebagai kepada yang nih, kepada yang muda-muda nih. Ya. Walaupun Pak In sebenarnya masih muda, tapi dari usia usia lama bersepedanya Pak In ini udah tergolong yang dewasa nih. Udah. Gimana Pak In nasihatnya Pak In untuk kami-kami yang masih pemula-pemula ini Pak In? Intinya istiqamah. Istiqamah ya. Konsisten kita Konsisten, selalu ya. dengan Nah, itu dia. Ya. itu yang penting Ya, gitu. konsisten. Apalagi investasinya besar. Bisa ya. Nah, terutama RV sekarang mana ada yang murah gitu. Ada yang murah tentu tidak nyaman dipakai gitu. Jadi investasi kita kalau bisa memberi efek kepada Memberi kita. efek ke kita. Jangan ikut-ikutan kita dengan orang. Investasi mahal kita ikut pula beli yang sepeda yang mahal gitu. Iya, iya. Ternyata beberapa kali pakai Udah istirahat ya. istirahat, malas dan segala macam. Apalagi dan harus hati-hati kita itu adalah ya terutama RB ya. Bagaimanapun si pecinta kecepatan ini, bagaimanapun RB adalah pecinta kecepatan gitu. Itu banyak tantangan gitu. Karena semua orang juga kepingin cepat gitu kan. Apalagi semuanya bisa nanti gue lihat Strava ya. Lihat Strava. Saling Gitu kan. ngejek ini. Saling ngejek gitu kan. Nah, ini tapi yang seperti itu kan hanya Justru bumbu itu kata. penyemangatnya ya. Bumbu dan justru itu penyemangat. penyemangatnya ya. Penyemangat kita. Asal jangan apa istilahnya bawa perasa baper. itu. Nah, itu malah kita rusak kita Rusak, kesehatan iya. kita Iya, gitu iya. kan. Jangan seperti itu. Tapi inilah Sumatera Barat, Kota Padang khususnya sekarang itu booming sekali luar biasa yang sejak boomingnya tidak menurun, tidak menurun sama sekali. Coba lihat hari Sabtu hari kita kan, hari Sabtu, Minggu hari kita kan, gitu kan. Nah, di mana-mana ya Pak ini. Iya, Ya. itu. Cuma jalur sepeda yang belum ada di Padang nih. Pak. Itu dia. Iya. Tapi bagaimanapun jalur sepeda itu harus direncanakan dengan baik. Iya. Jangan seperti di daerah lain sono, daerah tetangga kita. Provinsi tetangga. Iya, provinsi tetangga. Jangan seperti itu gitu kan. Harus direncanakan dengan baik, bermanfaat dia gitu kan. Nah, saya kira Pak Gubernur harus kita sentuh dengan hal yang seperti Oh ini. ya, gitu. ini Pak Gubernur, Pak Mayadi nih. Iya. Bagaimana jalur sepeda di Kota Padang ini atau di sebagian besar di Sumatera Barat ini bisa berkembang gitu. Dan Karena kita kalau merasa- dibuat nggak sebentar umurnya ya Pak ini. Iya. Memang jadi betul-betul terencana ya. Harus direncanakan, banyak orang teknik sipil, woy. Wah, nyinggung. Teknik sipil khususnya Bung Hatta nih. Iya. Banyak orang teknik Iya, sipil harus direncanakan direncanakan dengan ya, baik Iya, gitu. iya. Nah, Oke lah Pak In, mungkin tidak terasa ini udah hampir 20 menit kita kita podcast ini. Mungkin ada yang terakhir Pak In, mungkin ada yang mau disampaikan Pak In. itu saja kita ya muda-muda. Saya berteman dengan muda-muda merasa muda. Umur 57 tahun sekarang. Iya, iya. Gitu. Ini Kalau bekerja di pegawai negeri udah pensiun ini. udah pensiun gitu kan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang pecinta kesehatan gitu, kita tidak terasa. Menular kesehatannya, Pak. Menular. Jadi ya bertemu dengan Feby di suatu tempat. Coba walaupun belakangan saya datang, Iya, iya. Feby duluan, tapi ketika saling sapa itu luar biasa gitu. Yang kita temukan gitu. Tidak ada kasta di sana. Nggak ada kasta di situ gitu. Padahal setangnya udah berbeda tuh.
kita Ya, bengkok itu dulu. Kalau Bang Jos tangnya juga bengkok, tapi pernah jatuh. Iya. Tapi jatuh itu hal yang biasa. Tapi kita kan dibekali dengan cara jatuh kan? Ya. Kita kan dibekali dengan cara jatuh kita. Nggak konyol jatuh kita. Pandai jatuh. Oke lah Pak In, terima kasih banyak Pak In. Mudah-mudahan dengan waktu bisa kita sambung lagi Pak In. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak In, KTS dan semua goeser-goeser di khususnya di Padang, Sumatera Barat dan Indonesia mendapatkan apa-apa yang hikmah-hikmah dari bersepeda tadi ya Pak In ya. Oke, demikian saja kawan-kawan semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak In. Waalaikumsalam warahmatullahi